adalah dikatakan penyakit gitu ya, dapat penyakit ya. Mbaknya sakit. Sakit. Oke. Dan dapat 1 bulan itu. Awal pertama penyakit itu kurasa saya sudah istilahnya mungkin masa kehamilan ya. Tapi awalnya memang Assalamualaikum Sobat Medi, hari ini saya makan mie ayam. Wah, mantep nih mie ayamnya, lapar kan? Kebetulan lapar. Tapi saya ketemu dengan pedagangnya dan ternyata pedagangnya mempunyai kisah hidup yang kayaknya layak untuk kita angkat di hari ini. Tapi bukan mengangkat aib atau apa, tapi ini menjadi satu pelajaran untuk kita. Barangkali ini biarkan dia saja yang merasakan dan kita jangan gitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika dirasa bermanfaat. Saya tadi minta izin sama beliau yang punya cerita ini, tapi beliau tidak berkenan untuk diambil videonya. Jadi cukup suaranya aja dan inisialnya adalah ML. Assalamualaikum Mbak, saya panggilnya Mbak aja lah. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak, kisah hidupnya Mbak ML ini seperti apa sih Mbak awalnya? Jadi sahabat Medi, saya cerita sedikit bahwa beliau ternyata pernah menikah 2 kali dan dua-duanya gagal ya Mbak. Dua-duanya gagal. Yang pertama Belum. Hah? Yang gagal? satunya masih. Oh, satunya masih ngambang. Oke, satunya ngambang. Jadi ceritanya beliau ini dulu waktu masa remaja sempat berpacaran hanya dengan 1 orang itu aja. Itu ternyata tidak jodoh dan dia nikah yang kedua, ya kan? Yang kedua ini ngambang, dia menikah dengan kembali ke yang pertama, ya kan? Kembali yang pertama ini, betul nggak? Kembali ya, oh ya ya. Kembali dengan yang pertama, ternyata itu gagal juga. Cerita dong Mbak, gimana Mbak? Dari awal yang mana ini? Dari awal lah, Dari awal. Maksudnya dari awal pertemuan sama suami yang pertama. Gimana? Ya kalau masalah tahunnya saya udah lupa ya. Awal jumpa pertama dengan mantan suami itu Kenalnya di? Kenalnya di Pulau Jawa ya. Jawa ya. Jadi ibaratnya kita cuman iseng-iseng lah tadinya ya, bercanda-bercanda ya, cuman kenal istilahnya 3 bulan. Ternyata mungkin jodoh. Jadi teman 3 bulan mungkin jodoh, terus akhirnya menikahlah saya dengan dia. Tapi setelah saya menikah dapat 1 bulan, saya itu ibaratnya adalah dikatakan penyakit gitu ya, dapat penyakit ya. Mbaknya sakit. Sakit. Oke. Dan dapat 1 bulan itu. Awal pertama penyakit itu kurasa saya sudah istilahnya mungkin masa kehamilan ya. Tapi awalnya memang nggak tahu kalau sakit ya? Nggak tahu tadinya. Setelah nikah. Setelah nikah, dapat nikah 1 bulan, terus saya mungkin positif, cuman saya belum tes ya. Terus itu penyakit ternyata kumat ya. Kumat. Ini apa Mbak penyakitnya Mbak? Sakit, Di perut? panas, terus ya ibaratnya kalau itu kumat ya menjerit-jerit kita, nggak tahan ya. Bukan di perut, di selangkangan ya. Oh. Nah, ibaratnya nggak kuat, akhirnya aku dibawa ke rumah sakit Besalin, diperiksa di situ. Ternyata kan ibaratnya kalau di kedokteran bilangnya kista Bartholin ya. Nah, di situ ibarat karena saya udah istilah mengarah ke kehamilan, jadi dokternya nggak bisa ibaratnya ngambil tindakan, harus dibius kan. Jadi tanpa dibius kita ditindakin ya, dibersihin ya ibaratnya. Tapi alhamdulillah fisik saya kuat ya.
istilahnya dibersihin tanpa dibius, rasanya seperti apa masih sampai sekarang masih saya rasakan itu ya. Udah itu berselang-selang terus, ibaratnya sering kumat terus. Pernah dioperasi ke rumah sakit besar ya, bahkan itu penyakit sampai 5 kali dioperasi. Nah, terakhir dioperasi saya itu belum sampai 1 bulan kumat. Nah, sampai umur anakku itu umur 2,5 tahun dari awal kehamilan, ibaratnya hampir 3,5 tahun ya saya rasakan penyakit itu ya. Dan Masih tinggal di mana? Pulau Jawa? masih Pulau Jawa itu. Dan pada akhirnya suaminya adik bilang ke saya, "Kak, ayo Kak, saya antar berobat ke ibaratnya orang pinter lah, kiai gitu ya. Ya siapa tahu namanya kita berusaha ya, ikhtiar. Karena kita ke dokter nyatanya udah kesekian kali nggak sembuh juga ya. Ya, ikutlah saya, tapi posisinya suami ini lagi kerja ya, dia nggak tahu. Nah, dibawalah sama suami adik tuh, nggak jauh dari situ. Saya ikut, ibaratnya kita udah ngerasain sakit ya, pasrah apapun istilahnya, yang penting sembuh ibaratnya. Udah memang di situ memang orang rame ngantri ya berobatnya maksudnya. Udah giliran saya masuk, istilahnya pas diperiksa sama dia, saya juga gimana ya, nggak ngerti ya, wallahu alam bisawab juga ya, kita nggak tahu apakah itu benar, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Tapi makanya kalau kita mau bilangin ilmu begituan kita nggak percaya, tapi kita pernah ngalamin sendiri gitu loh. Maksudnya itu? Iya, ibaratnya kan pas dipegang sama kiai itu, diperiksa sama dia ambil batok kelapa itu, terus ada batu kecil lancip lah istilah ibaratnya, ditempel ke selangkangan itu, dipencet begini, terus dia keluar semacam ibaratnya kayak pecahan kaca, jarum, rambut gitu ya, segala macam di situ ditunjuk ya. Nah, ditunjukin sama saya bahwa ini yang ada di dalam itu. Jadi kan saya bilang, "Kenapa itu Pak Haji perbuatan orang?" "Iya," kata dia gitu. "Siapa Pak Haji?" Bilang, "Pak Haji itu nggak usah tahu, yang penting kamu sembuh." Ya udah, saya juga nggak memperpanjang ya, yang penting saya sembuh. Ya udah pulang, dibilang suruh cari daun kelor, terus ditumbuk halus, dipopokin ke yang sakit itu. Insya Allah, tapi alhamdulillah dari situ sembuh, kempes sampai sekarang istilahnya sembuh, memang nyata memang sembuh. Yang tadinya memang kalau dioperasi memang kempes di luarnya, tapi di dalamnya itu ada isi. Dan kumat lagi. Kumat lagi. Mungkin ibaratnya sang suami itu udah capek lelah ngerasa juga, karena itu mungkin ada seseorang ibaratnya ya, kita nggak tahu, tapi akhir-akhirnya saya juga tahu juga ya, Orang itu. karena ibaratnya suami saya itu dia punya pacar, entah baru kenal, entah apa, entah kenal dia duluan 2 bulan baru ketemu saya, terus nikahnya sama saya. Mungkin tuh perempuan ibaratnya penasaran, entah sakit hati gimana caranya itu, ibaratnya rumah tangga saya itu hancur ibaratnya kan. Kalau dikasih penyakit di situ kan otomatis kita kan Uji kesabaran. terus suami kan ibaratnya kan capek lah ibaratnya ya, istilahnya untuk berhubungan intim juga susah kan di situ. Ya ibaratnya ya disitulah sasarannya di situ loh. Tapi suami ini nggak tahu, dia nggak ngerti saya ke situ. Tapi suatu saat saya jelaskan, dia tidak percaya kalau bahwa itu perbuatan orang gitu loh. Kan pernikahan dengan itu berapa lama bertahan?
Saya nikah tahun 2003 sampai 2013, berarti 13 tahun. 13 tahun. Anak 2. Untung Kak, rumah tangga setelah kan di Rumah tangga itu rasanya memang nggak pernah yang namanya nyaman. Ada nyaman itu. Dalam rumah tangga itu rasanya panas terus. selama 13 tahun. Ada istilahnya kata-kata sedikit aja kita ribut ya, ibaratnya ya. Pokoknya memang saya masih di Pulau Jawa juga, saya terlalu polos ya. Ibaratnya kita kena kerja ya, pergi pagi pulang malam ya. Kita nggak selalu merhatiin suami itu mau kayak mana. Cuman kadang saya perhatiin, kadang kalau malam Jumat, malam Minggu itu kalau udah habis maghrib, habis makan itu dia gelisah, pengen keluar. Pernah saya lemparin kunci rumah itu karena saking jengkelnya ya, kok begitu gitu loh. Ini waktunya ibaratnya, apalagi kalau malam minggu kan ya, sama anak istri pengen kita ya istilahnya ya. Tapi ini enggak, dia sibuk di luar. Kita nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Tapi saya terlalu polos ya, nggak terlalu istilahnya curiga mau begini begono gitu loh. Terlalu sibuk. Bahkan dia memang ada sempat istilahnya jualan baju lah, celana ya di tempat dia kerja ya, suka belanja ke Tanah Abang ya. Nah, pas suatu saat saya minta ikut belanja itu, tapi nggak pernah dikasih sama dia. Itu. Terus suatu saat saya itu ngotot pengen ikut, akhirnya saya ikut. Nah, pas nyampe di daerah Tanah Abang, terus ada di tempat suatu toko itu seorang bapak-bapak bilang, loh kok lain lagi? Langsung saya muka dia juga merah kan ya, muka dia merah. Emang lain bang, saya bilang gitu. Langsung diem itu bapak ya, takut juga. Nah dari situ saya juga ini ya, cuman nggak terlalu saya panjangin masalah kayak gitu, selalu istilahnya oh ya udahlah gitu loh. Tapi dari pernikahan itu gelagatnya udah kelihatan sebenarnya kan? Ya awalnya sih enggak, awalnya ya karena saya itu karena terlalu ini capek mungkin ya, kerja pergi pagi pulang malam itu aja ya. Nah, cuman dia itu selalu istilahnya sibuk. Iya. Kalau apalagi kalau hari Minggu gitu kan, pengennya sibuk di luar apa gitu, kita nggak ngerti. Cuman saya juga terlalu polos, nggak terlalu pernah istilahnya oh kemana sih suami saya ikutin, nggak pernah kepikiran seperti itu loh gitu. Sekarang usia anak berapa? Yang tua 17 tahun. Yang kecil 13 tahun. Nah, kakak sampai udah nggak sabar di titik hilang kesabaran itu kapan? Nah, gini ceritanya ya. Ini sebenarnya saya malu ya menceritakannya ya. Sampai memang pada akhirnya suatu saat saya itu kan pernah bermimpi ya. Mimpi, tapi mimpi itu memang nyata gitu ya. Saya memang pakai cincin, tapi mimpi itu, dalam mimpi itu cincin tuh saya lepas sendiri dari tangan gitu loh. Terus kayak patah gitu cincin itu. Terus bilang sama abang tuh dalam mimpi itu, bisa nggak dibenerin ini cincin? Bilang, kata abang, susah lah kalau udah patah mah, katanya gitu, mau dibenerin juga susah, katanya gitu. Akhirnya ada sewaktu-waktu saya cerita lah sama kakak pas ngumpul ya, kenapa ya kok memang karena pas saya bangun tidur pagi itu cincin itu memang udah tergeletak di kasur, udah lepas dari jari ini. Nah, nggak lama seling dari nggak tahu entah sebulan apa 2 bulan itu terjadinya. Pas itu saya pagi itu memang ibaratnya baik-baik saja ya, pergi kerja ya sama dia, berangkat kerja. Saya ingat dia sariawan, dia di sini gede. Terus dia bilang kita lewat sebelah sana, kita ngambil ada pohon jarak di sana, katanya gitu. Kan getahnya itu bagus ya. Ya udah saya bilang gitu.
tapi nggak tahu, nggak ada firasat sama sekali itu. Pagi baik-baik, terus saya pulang, kebenaran saya lembur hari itu. Pas saya pulang udah capek ya, pengen makan, udahlah nanti dalam hatiku ya, pulang dulu nanti sama suami ke depan. Tapi nyatanya pas saya nyampe rumah, saya buka pintu, terus saya lihat ada surat di atas dispenser ya. Saya baca surat itu bahwa dia menjatuhkan talak ke saya ya. Nah, talak itu ternyata talak 3 ya. Langsung talak 3. Saya langsung lemas, saya buka lemari, baju anak udah nggak ada, baju dia udah nggak ada ya. Saya udah nggak karuan ini, udah nggak mikirin makan, saya mau kayak mana. Saya keluar lagi, saya cari kemana, ke tempat saudaranya, nggak ada. Sampai dia itu taunya ke rumah abangnya di daerah Serang ya. Nah, pokoknya sampai ibaratnya ada saudaranya bilang, ayo kita dek ke tempat mama, ada orang Aceh, kita liatin dia itu kenapa sih kok bisa tiba-tiba begitu ya. Liatinlah tempat mama tuh. Dia bilang dia ada perempuan lain nunggu, maksudnya minta dia dinikahin. Jadi atas dalang dia juga lah istilahnya, talak itu juga ibaratnya dalam keadaan setengah sadar gitu ya, dengan istilahnya desakan perempuan itu ibaratnya ya diobatin lah ya gitu ya. Ternyata dikasih sama mama tuh air, suruh tumpahin ke depan rumah tuh. Selang 2 hari saya temuin dia baru menyadari, dia menangis ibaratnya kalau dia itu hilap, tidak sadar, silahkan ibaratnya menjatuhkan talak itu. Dia minta maaf, dia ini cuman mau kayak mana, dia tetap kekehnya istilahnya pengen ngajuin cerai itu karena udah talak 3 ya. Cuman saya tetap kekeh pengen kembali sama dia ya, karena anak ya. Prinsip saya ibaratnya karena inilah berupaya, ibaratnya kita gimana caranya sampai sempat terjadinya dia mau kembali dengan satu syarat, ibaratnya Cina buta. Istilahnya Cina buta itu kan ibaratnya saya nikah dulu walaupun sebentar gitu. Itu sempat saya lakukan. Dengan yang ini? Bukan. Oh, bukan. Itu ibaratnya syarat Islam ya, syarat Islam. Ibaratnya walaupun kita nggak suka sama orangnya, ya saya dengan tujuan niat pengen balikan sama dia, saya bismillah, saya pejamkan mata, saya kepengen kembali, ya nggak apa-apa, saya rela berkorban demi seperti itu. Akhirnya saya lakuin seperti itu ya. Berapa lama Kak nikah Cina buta itu? 2 minggu. Nah, memang ada itu laki-laki baik hati ya, nama dia juga keluaran pesantren, bujang, masih bujang dia itu. Dia kalau memang saya istilahnya mau, istilahnya yang sebenarnya dia juga mau, tapi saya nggak ke situ tujuannya. Saya cuman istilahnya mengucapkan terima kasih lah sama dia, bahwa ibaratnya dia telah menolong saya sampai dia menangis kan, menjatuhkan talak lagi ke saya ya. Akhirnya dia kan mantan suami itu pulang dia ke Aceh kan ya. Udah begitu saya telepon dia bahwa saya telah melakukan apa yang istilahnya yang dia minta. Jadi saya harus gimana. Akhirnya pada suatu hari entah kenapa saya itu nggak pernah loh yang namanya istilahnya ke daerah yang jauh sendiri misalnya. Entah kenapa saya itu bisa
melangkahkan kaki dengan sendirinya berdua sama anak. Karena cinta. Mungkin tapi Niatnya kan tapi udah dijemput sama itu ya almarhum mertua itu yang laki, ditunggu di situ. Terus akhirnya saya berumah tangga lagi sama dia. Alhamdulillah di sana dapat setahun 2 tahun kita menjalankan ibaratnya rumah tangga. Ya bahagia, dibilang bahagia juga nggak begitu bahagia, masih tetap ada godaan, masih istilahnya hawa panas itu masih tetap. Cuman kalau masalah rezeki, alhamdulillah, maksudnya ya kita sedikit-sedikit ya istilahnya hampir mencapai ibaratnya kesuksesan, baru mau naik itu ibaratnya itu datanglah cobaan. Karena apa? Dia suatu saat dia pernah hilang kontak sama saya itu 4 hari. Mau lebaran haji dia pamit mau ada urusan. Ya sudah saya bilang gitu, kalau memang ada urusan, tapi kalau sudah selesai tolong cepat kembali, saya bilang. Ya terakhir kontak dia jam 10 pagi. Dia masih istilahnya ngobrol lah. Habis setelah itu HP-nya nggak aktif kan sampai 4 hari 4 malam itu. Saya nggak terpikir kalau dia istilahnya ke arah ke perempuan. Saya istilahnya nggak ada. Saya cocok pikiran saya itu ada apa, jangan-jangan ada apa-apa, apakah diituin orang, HP-nya diambil atau gimana. Itu di situ aja saya itu. Cuman ketahuannya ya begitu ibaratnya udah nggak ketahuan. Nanti pas itu saya udah bolak-balik nangis, nggak makan, nggak apa, nyari dia. Nah pulang udah 4 hari itu pulang. Terus dia nggak cerita apa-apa ya masalah begitu. Udah lanjut entah berapa bulan itu. Karena kesibukan saya itu terlalu nafsu cari duit ya, saya buka warung sambil beli kopi, terus dia juga ngurus kopi. Terus suatu saat ada saudaranya menelpon saya, "Kak, ada apa? Kakak tahu kabar enggak?" Kata saya, bilang kabar apa? Kata saya gitu. "Kakak enggak dengar kabar?" "Enggak ada." "Oh ya udah kalau enggak dengar kabar," dia bilang gitu. Udah dia, nah mungkin dia masih ngeganjel di hatinya, kok kakak ini enggak tahu gitu loh. Akhirnya dia ngomong, nelpon lagi, "Kak," katanya. Ya, jadi sahabat Medi, ending dari cerita ibu inisial ML ini adalah kemudian dia menikah untuk 2 kali dan itu semuanya gagal. Dan yang menyedihkan adalah bagaimana dia harus berpisah dengan kedua anaknya, yang kemudian anaknya dibawa oleh suaminya ke Aceh. Dan ibu ML ini harus mengikhlaskan kepergian anaknya untuk ikut suaminya, karena dia yakin anaknya yang 2 ini, anaknya adalah 2, jadi cowok semua ini akan lebih berhasil ke depan hidupnya jika bersama dengan ayahnya atau ikut dengan ayahnya, karena ibu ML ini yakin dia tidak akan bisa membiayai pendidikan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi lebih sedihnya lagi, ibu ML ini harus pulang kampung ke kampung halamannya. Dia harus ngontrak sebuah rumah kecil, kontrakan kecil, dan dia membuka usaha kecil-kecilan seperti dagang mie ayam, dagang bakso, dan minuman-minuman. Tapi yang lebih membuat dirinya sedih adalah selain berpisah dengan kedua anaknya, dia pun di seputar kampung itu, dia biasalah kalau di kampung, kalau seorang janda, single woman gitu, dianggap orang-orang yang misalkan ada yang datang, dia ngerasa nggak enak gitu sama tetangga-tetangganya. Tapi bagaimanapun dia akan lebih kuat dalam menghadapi ini. Dan dia yakin bahwa nanti setelah semuanya akan berakhir indah, anaknya akan kembali kepada dirinya. Dan dia yakin bahwa seorang ibu tidak akan pernah dilupakan oleh anaknya. Meski di sana mungkin ada ibu sambung yang menghidupi mereka, mengurus mereka, tetapi seorang ibu yang asli ibunya itu dia yakin tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya adalah anak-anak laki-laki yang pasti nanti akan bagaimanapun juga akan mencari ibunya.
Karena memang perjuangan Ibu ML ini luar biasa. Walaupun memang dia sudah diduakan oleh suaminya di Aceh sana, dia sempat datang ke Aceh untuk mengambil kembali anaknya, dibawa pulang dengan naik bus dan lain-lain dengan biaya yang cukup besar. Tetapi kembali setelah dibawa ke Lampung, dan dia berpikir bahwa memang kayaknya dia tidak akan bisa membiayai kehidupan anaknya dengan menempuh pendidikan yang lebih bagus. Akhirnya dia mengikhlaskan kembali, suaminya mengambil anak-anaknya, dan suaminya mengatakan bahwa udah biar ikut dia aja anak-anaknya, dan nanti akan dipondokkan di biayai sekolahnya. Ini seorang yang luar biasa, karena memang kehidupan ini tidak akan pernah selalu berjalan mulus. Pasti ada suka duka dalam kehidupan, dan ini pun yang dirasakan oleh Ibu ML dalam kehidupannya. Dia menikah sebanyak 2 kali dan itu pun gagal. Mudah-mudahan nanti Bu ML ini akan mendapatkan sosok suami yang menyayanginya, sehingga di hari tuanya nanti mereka dan Ibu ML bisa hidup bahagia. Kalau dilihat memang Ibu ML ini masih sosok yang masih muda, masih cantik, wanita berhijab, namun memang dalam konten ini beliau tidak menginginkan untuk dirinya diekspos, tapi untuk suaranya memang dia mengizinkan. Tidak apa-apa, apapun itu adalah pilihan hidupnya, dan dia pun mungkin dalam konten ini ada yang barangkali ingin menjadi sosok seorang suami yang bertanggung jawab untuk dirinya. Dia siap menerima, dia welcome untuk itu, karena dia juga mungkin bosan hidup sendiri dan ingin menjalani kehidupan yang baru. Barangkali ada, boleh DM saya di Instagram saya @medicarlo, nanti saya akan kenalkan kepada beliau. Insya Allah beliau sosok seorang ibu yang baik, dan memang kalau dilihat jalan hidupnya yang memang kurang bagus gitu. Tapi ini bukan berarti semuanya harus terpuruk, enggak. Kita boleh gagal dalam kehidupan, tetapi kita harus move on dalam kehidupan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya.